membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tadarus, kemudian nanti dilanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian inti pertemuan, yang selanjutnya adalah lain-lain atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan melafazkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita pagi hari ini bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Bapak Ibu sekalian. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kita yang membaca dan mendengarnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Sofyan SSI MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Yang kita hormati narasumber kita Bapak Rahmat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bu Anis yang masih dalam perjalanan menuju UMY menghadiri undangan akhirus sanah SMP Muhammadiyah 2 di Sportorium. Bapak Ibu guru kelas 6 yang saya hormati, dan tentunya Bapak Ibu orang tua atau wali siswa kelas 6 dan juga anak-anakku kelas 6 yang saya cintai, yang insya Allah semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah, hanya karena limpahan rahmat, taufik, barakah, hidayahnya Allah memperkenankan kita bertemu walaupun hanya secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi sekaligus penjelasan, dan mungkin nanti silakan digunakan untuk bertanya terkait PPDB SMP negeri khususnya tahun ini. Sholawat salam senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya atas nama sekolah kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua, kepada putra-putri Bapak Ibu semua yang telah dinyatakan lulus 100% di SD Muhammadiyah Sokonandi. Juga selamat kepada anak yang berprestasi, salah satunya adalah kebanggaan kita bersama, kita syukuri.
salah satu anak kita meraih nilai tertinggi ASPD di kota Yogyakarta. Ini perlu kita syukuri, kan membawa nama baik orang tua, sekolah, dan tentunya Persyarikatan Muhammadiyah. Secara umum juga kita syukuri SD Muhammadiyah Sokonandi masuk 10 besar dalam peringkat ASPD sekota Yogyakarta yang jumlahnya 185 sekolah dan namanya apa itu? MI ya. Jadi selamat untuk kita semua, bersyukur kehadirat Allah atas raihan ASPD pada tahun ini. Untuk selanjutnya ya, Bapak Ibu, kesempatan ini nanti akan kita gunakan untuk Pak Rahmat, kita mohonkan berikan penjelasan terkait PPDB khususnya SMP negeri di kota Yogyakarta. Mohon nanti bisa digunakan sebaik-baiknya dan tentunya menjadi bagian rangkaian dari kegiatan anak-anak kita setelah lulus. Nanti dalam proses yang tercepat nanti adalah PPBD yang jalur bibit unggul, ya, akan kita kumpulkan juga, sekaligus kita bantu proses aktivasi dan mungkin pemilihan agar bisa optimal menggunakan kesempatan tersebut. Baru nanti zona-zona berikutnya akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Kemudian kita mohonkan ya nanti mungkin beberapa anak juga ada agenda sebelum akhirus sanah, gladi maupun gladi bersih, dan juga kita harapkan semua Bapak Ibu anak bisa bersama-sama mensyukuri puncak kegiatan kita, puncak pembelajaran di SD Muhammadiyah Sokonandi ini dengan acara akhirus sanah yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan tanggal 17 Juni di Hotel Merapi Merbabu. Mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih atas berpartisipasinya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Apresiasi untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, support, doa untuk anak-anak kita, kesuksesan anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk Bapak Ibu semua, dan tentunya nasrul minallah, la taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu acara utama kita, acara inti kita adalah sosialisasi PPDB online SMP negeri yang ada di Kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Rohmat. Kepada beliau Bapak Rohmat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, sekaligus dari PDM Kota Yogyakarta, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa didengar ya? Ya. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Sofyan dan Bu Anis mungkin ada di luar sini ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya dari Sivitas Akademi SD Muhammadiyah Sokonandi yang kami hormati. Wabil khusus pada orang tua, insyaallah yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan diri untuk mencoba untuk ikut
merencanakan dan mungkin juga ikut menghitung-hitung bagaimana proses pendaftaran masuk SMP-nya di Kota Yogyakarta, yang insya Allah pada pagi hari ini, mungkin nanti ada waktu 1 jam atau 1,5 jam, akan kita coba untuk lakukan diskusi bagaimana atau strategi apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu orang tua wali yang kami hormati, barangkali tentu kami pertama tidak lupa juga mengucapkan selamat kepada SD Muhammadiyah Sukanandi yang sudah masuk. Satu siswa ya, yang nampaknya nilainya sangat tinggi sekali. Mas Sofyan? Dava ya, yang nilainya cukup melejit, cukup meninggalkan teman-temannya yang lain, sangat luar biasa. Mudah-mudahan Mas Dava ini melanjutkan SMP negeri di kota ya, karena untuk modal kami bisa daftarkan di SMP negeri di kota, bebas memilih mau pakai jalur apa. Tapi kami harapkan bisa masuk aja jalurnya di bibit unggul, masuk 10 masuk iya, bibit unggul hari pertama tanggal 12 pukul 7.30 harus sudah ada di depan SMP negeri 5. Sehingga akan membantu yang lainnya, insya Allah barokah, karena pendaftarnya di hari pertama, jam pertama. Ini akan membawa teman-teman lainnya juga akan lebih senang kalau mendaftarnya di hari pertama, juga jam pertama. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya, mari kita coba diskusikan. Barangkali nanti saya memulainya dari pertanyaan saja. Dari Bapak Ibu yang sekarang sudah bergabung di sini, barangkali disampaikan pertanyaan pertama saja ke kami, jangan, karena waktunya sangat mepet Bapak Ibu, mungkin langsung tanya saja terus kami diskusi. Monggo, silahkan dibuka dulu aja. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang ini karena permintaan dari narasumber kita, biar cair dan to the point, panjenengan bisa tanya aja, monggo raise hand jika ada. Belum mungkin ya. Monggo. Belum masuk. Oh, ini ada yang minta dijelaskan dulu Pak. Oke, sip. Ada. Saya buka di slide saya Mas, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mungkin jelaskan slide saya yang slide keberapa ya. Terus Mas, terus aja. Terus Mas. Terus. Ya nanti bolak-balik. Ya ini aja Mas. Bentar, kembali lagi. Nah, Bapak Ibu orang tua wali, barangkali kalau belum ada pertanyaan, izinkan kami coba untuk menyampaikan materi kami. Sebetulnya ada 5 Bapak Ibu agenda pagi hari ini. Yang pertama, memang kita sebagai orang tua harus tahu tentang syarat masuk SMP baik negeri di kota maupun di daerah luar kota, tentunya mungkin di Sleman atau Bantul. Nah, agar kita Bapak Ibu tahu syaratnya itu, memang Bapak Ibu harus membuka websitenya. Websitenya seperti ini, mungkin dari depan Mas. Ya, kembali lagi. Oke, terus Mas. Lagi Mas, kembali lagi. Terus Mas. Oke. Ya, mungkin kalau Sleman nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan background-nya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengunjungi websitenya Sleman itu sleman.siap-pbdb.com. Nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengunduh aturannya. Lanjut Mas. Nah, aturannya seperti ini Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah ini, peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor sekian ini harus dibaca nih. Mungkin kurang lebih sekitar 40-an halaman Bapak Ibu. Dibaca, syarat-syaratnya apa, tanggalnya kapan, terus jalur-jalurnya apa saja, Bapak Ibu baca. Lanjut Mas. Kalau Bantul tinggal tulis Bantul Kap
siapppdb.com. Jadi alamatnya di HTTPS ini Bapak Ibu, kalau Jogja ya Jogja siapppdb.com, kalau Jogja. Kalau Sleman tadi kan Sleman siap-ppdb.com. Kemudian kalau Bantul ya Bantolkap siap-ppdb.com. Nah, 3 alamat ini Bapak Ibu bisa kunjungi, bisa browsing, akan ketemu dengan aturan-aturan yang ada di sana. Nah, aturannya kalau di Bantul itu adalah peraturan Kepala Dinas nomor sekian, nomor 86 tentang petunjuk teknis. Ini juga alamatnya panjang ini Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca, Bapak Ibu bisa diunduh, kemudian membaca aturan-aturannya seperti itu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu harus mengetahui dulu alamat websitenya, karena itu nanti tempat mendaftarnya online ada di situ. Baik Kota, Sleman maupun Bantul. Lanjut Mas. Sehingga kita kalau sudah sampai tahu tentang alamatnya, aturan-aturannya, maka yang terakhir kita akan tahu bagaimana, atau mungkin Bapak Ibu akan kita ajak mengenai strategi yang kelima. Oke, kita strategi dulu. Lanjut Mas, strateginya. Oke, terus Mas, strateginya. Iya. Ya, oke. Bapak Ibu, kembalilah. Strategi untuk memilih SMP maupun baik di Kota Sleman maupun di Bantul. Yang pertama memang tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama memang harus mencermati dulu juknis dari masing-masing kabupaten. Di situ ada Kota Sleman dan Bantul. Tadi sudah kami sampaikan alamat websitenya, termasuk juknisnya nomor berapa dan sebagainya. Bapak Ibu pelajari itu. Nah, kemudian yang kedua, baru Bapak Ibu melihat nilai ASPD anak yang sekarang sudah ada dipegang oleh tangan Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini, atau di meja di hadapan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pegang nilai ASPD dan rentang nilai. Sudah ya Bapak Ibu ya, rentang nilainya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu nilainya berapa, kemudian rentang nilainya berapa, maka itu menjadi modal dasar kita untuk bagaimana kita melanjutkan untuk strategi selanjutnya. Yaitu kalau sudah tahu nilainya, rentang nilai, baru kita akan cermati daya tampung SMP. Setelah tahu daya tampung SMP-nya, baru kita akan menentukan kapan kita akan melakukan verifikasi pendaftaran di salah satu SMP yang menjadi tujuannya. Sebetulnya hanya 4 hal ini Bapak Ibu. Jadi 1, cermati aturan-aturan. 2, lihat posisi nilai ASPD anak pada rentangan nilai. Kemudian cermati daya tampung. Kemudian baru kita tentukan kapan kita melakukan verifikasi. Nah, ini strateginya ada 4, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lanjut Mas, lanjut. Kita latihan Bapak Ibu, latihan. Misalnya seperti, lanjut Mas. Nah, ini. Terus. Nah, kembalilah. Tadi. Terus Mas. Terus Mas. Terus Mas. Nah, yang tadi tentang nilai. Kembali. Nah, ini ya. Bapak Ibu di layar kami itu kami mencoba untuk menampilkan rentang nilai. Oh, terpotong ya. Oh enggak, lanjut Mas, lanjut. Terus Mas. Terus Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Saya mencoba untuk melaporkan membandingkan bagaimana rentang SPD ada di Bantul, Sleman dan Kota Bapak Ibu. Ini hanya informasi aja. Contohnya, misalkan di Bantul itu nilai ASPD-nya yang di atas 286 itu tidak ada. Kemudian di Sleman itu yang di atas 290 sampai 300 itu ada 1 orang. Sebetulnya di Sleman itu 285 sampai dengan 300 itu 1 orang. Sebetulnya membacanya seperti itu. Di Bantul 286 sampai 300 itu tidak ada. Di Jogja, Nyun Sewu Bapak Ibu, ini kan agak beda cara membaca rentangnya. Karena di Jogja itu kita miliki rentangan itu 1, Bapak. Ya, jadi 299 sampai 300 kalau di Jogja itu seperti itu, di kota itu seperti itu. Sehingga mohon maaf ini agak beda. Kami membacanya begini Bapak Ibu. Di atas 296 di kota itu hanya 1, yaitu dari SD Sukonandi tadi yang Mas Java itu. Itu kan 297 ya Mas ya. Ya. Kemudian 286 ke atas sampai 300 itu di kota ada 2.
Terus cara membacanya seperti itulah. Posisi ini Bapak Ibu memang tidak begitu memberikan banyak bantuan ya. Karena kan rentangannya seperti itu begitu banyak. Bapak Ibu coba kita kembali Mas. Kita akan baca rentangan di kota. Terus Mas, kembali lagi. Terus Mas. Terus Mas. Terus. Nah, ini. Tapi ini sebagian Bapak Ibu. Coba kita lihat ini yang tadi Mas Java itu kan 297, berapa ya Pak Sofyan ya? Saya lupa. Ya, 9,67 itu ada satu orang itu. Kemudian langsung ketemunya 286 ya. Itu ada tambah satu orang dia jumlah kumulatifnya 2. Kalau di kota itu kita buat rentangannya itu satu digit Bapak. Jadi 293, 292, 93, 91, 92 begitu ya. Nah, sehingga memang tabelnya jadi banyak. Nah, sekarang misalnya ini Bapak Ibu, sekarang kita latihan Bapak Ibu, karena nggak ada pertanyaan, ya sekarang saya ngasih soal sekarang. Sekarang soalnya gini Bapak, dasarnya adalah rentang nilai. Saya memiliki anak lulusan yang sekarang ini pada posisi nilai anak itu adalah 240 Bapak Ibu. Saya ulangi, nilai anak saya adalah 240. Kan itu ya. Posisi sekarang Bapak Ibu membaca rentangnya. Oke. Nilainya 240 berarti Bapak Ibu bisa baca kumulatifnya berapa. Pertanyaannya ada dua Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apakah anak ini nilai 240 itu diterima di SMP negeri di kota? Itu pertanyaan yang pertama. Ini karena pertanyaannya numerik, berarti soalnya tetap sama, tapi pertanyaannya ganti. Pertanyaan yang kedua adalah, jika anak itu diterima SMP di negeri di kota, pertanyaannya adalah, mana pilihan 1, mana pilihan 2, dan mana pilihan 3. Monggo Bapak Ibu, waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Kami tunggu. Nanti yang sudah selesai, boleh Bapak Ibu untuk menjawabnya. Pertanyaan yang kedua kurang jelas, Bapak. Oh, pertanyaan yang kedua. Saya ulangi, Bapak Ibu, ada yang pertanyaan yang pertama, dengan nilai anak saya 240 itu, apakah diterima di SMP negeri di kota? Karena di kota itu ada 16 SMP negeri. Pertanyaan yang kedua, jika anak ini adalah diterima di SMP negeri di kota, pertanyaannya adalah di SMP mana anak itu? Maaf, dengan catatan kakak kota. Oh, yang jawaban A sudah belum. Yang A pertanyaan kan diterima enggak dia di SMP negeri? Oke, ada sudah yang jawab diterima. Itu pertanyaan A malah gampang itu memang. Baru kita lanjut ke pertanyaan kedua, diterima di mana kan gitu ya? Ada yang jawab apa Mas tadi Mas? 5, oh 8. Oh, oke. Saya tulis dulu. 8, 1, 2. Oke. Ada yang lagi yang jawabnya? Oke, diterima di SMP 589 ya. Oke. 589. Ada lagi jawabnya yang Mas? 816. Oke. Ada lagi Mas? 819. Oke. 589. Oke, makasih. 964. Oke, 964. Oke. Oke, boleh Bapak Ibu mencoba untuk memberikan alasan kepada kami. Ada yang tadi Anda jawab tadi berapa Mas? 812 tadi siapa Mas? Bisa nggak dia mencoba untuk menyampaikan alasannya Mas? Mau kita dengarkan bisa nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten Bu menika? Ica, bundanya Aksa Pak dari kelas. Aksa, nggih.
Ya. Begitu. Kalau menurut saya mungkin dilihat dari ranking sekolah dulu ya Pak. Ranking sekolah terutama di SMP negeri kota. Bentar, Kalau Bu. tahu. Mohon maaf Bu, saya tanya Ye? yang pertama dulu jawabannya 240 jelas diterima di SMP negeri kota ya Bu ya. Jelas diterima Pak. Ya, alasannya apa Bu? Jelas diterima. Alasannya dari kuota kalau SMP. Ini kalau SMP-nya di kota kan ada 1 sampai 16 dengan kuota Betul. sekian ribu ya Pak. Oke, Sedangkan itu sip. kan dia di angka 700 ya kalau nggak Iya. salah. Itu jelas masuk kuota, 1. Betul. Jadi Ya. itu mengabaikan pilihan SMP-nya dulu kalau pertanyaan pertama. Jelas Ya, diterima. betul. Jelas ya karena daya tampung kita 3.400, Betul. Indonesia ada 752. Kan gitu ya Bu ya? Logikanya Oke. demikian. Terus, yang B sekarang. Ya, kalau ke SMP 5 bisa juga diterima apabila Ananda mungkin masih memiliki poin-poin tambahan dari sertifikasi lomba. Oke. Enggak, tadi jenengan urutannya apa Bu? Mencoba untuk Kalau saya 8, 1, 2. Oke. Oh. Alasannya apa Bu? 8, 1, 2 Bu. Alasannya mungkin dari ranking sekolah ya Pak ya. Oke. Ranking sekolah untuk SMP negeri di kota terutama. Demikian. Oke. Jadi yang boleh saya menyimpulkan dasar 812 itu didasarkan pada ranking sekolah Bu ya? Betul. Pertanyaan saya, Ibu tahu ranking sekolah dari mana Bu? Dari media sosial, dari media sosial. Oke. Ya betul. Kemudian dari yang tahun-tahun lalu Bapak. Media sosial ya Bu ya? Tahun lalu ya Bu ya? Media sosial itu pernah menayangkan ada yang kayak gitu Bu? Peringkat 1, 2, 3 itu di kota? Banyak sekali Bapak. Oh, kalah. Atau di berita-berita ada misalnya ada tuh yang berita online yang seputar Jogja juga banyak. Terutama sekarang ini sudah mulai muncul kembali. Oke. Kami yang tahu itu kemarin tuh hanya lulusan tertinggi ASPD itu peringkat di kota itu kan 10 besar. Urutannya itu 5, 8, 1, 2, 9 begitu Bu. Itu ASPD. Tapi kalau Ibu malah punya data kayak gitu berarti malah saya yang belum punya yang dari dinas ya. Oke. Kalau Oke. Saya menghargai ternyata luar biasa. Tetapi kami tadi di strategi itu kalau tidak keliru setelah rentang itu Ibu harus memang membaca apa yang namanya daya tampung ya Bu ya? Oke. Ibu sudah tahu daya tampung untuk masing-masing SMP di negeri di kota? Sudah tahu tapi tidak hafal Bapak. Oke. Coba ya. Cukup Bu. Makasih. Mungkin. Terima kasih. Oke, saya akan jelaskan. Kita coba ke daya tampung Mas. Daya tampung Mas. Ke daya tampung. Terus. Iya. Bentar. Iya. Kita mencoba untuk simulasi pada anak yang mutu dulu ya Bu ya. Ini mutu itu karena kita tadi mengasumsikan kakaknya kota. Maka kalau 700 sekian kita akan masuk SMP 5. Tentu tadi yang Ibu tadi pertama SMP 8. SMP 8 itu daya tampungnya adalah 154. Betul ya Bu ya? Terus kemudian biasanya kalau urutan yang umum yang pernah dilihat, tahu kalau urutannya umumnya seperti apa itu pakai namanya ilmu titenologi Bu. Ilmu titen didasarkan kepada betul Ibu tadi pengalaman atau arsip tahun lalu. Coba Mas arsip tahun yang lalu Mas. Arsip tahun lalu. Terus Mas ke bawah Mas. Ke bawah, tadi ke bawah. Terus Mas, terus Mas. Terus. Oke. Nah, kalau tidak keliru kita bisa membaca data kami di layar ini Bapak Ibu. SMP negeri di 5 untuk mutu tahun kemarin itu 259 terendahnya. Setelah itu orang tua itu memilih pilihan keduanya itu di SMP 8 karena 250. Berarti memungkinkan seperti hasil UN yang SPD yang sekarang. SMP 5 259 urutannya. SMP 8 250 kan gitu ya. Kemudian baru SMP 230, terus SMP 2 226, SMP 9 224. Maka kalau kita punya modal 700 sekian, tentu Bapak Ibu
SMP 5 dulu, kembali ke daya tampung, Mas. Kita tahu ya urutannya, kalau dasar kemarin itu 5, 8, 1, 2, 9. Oke. SMP 5 itu 154, SMP 8 154. Berarti ketemunya berapa Bapak Ibu? 308. Modal kita 700, betul. Nah, sehingga kalau pilihan pertama SMP 8, ya boleh-boleh saja ya. Tapi memang harus ada namanya pengaman yang kedua, SMP 1. Ibu tadi milih pilihan keduanya SMP 1. Kita lihat sekarang, 154 ditambah 154, ketemunya 308. Oke, 308 ditambah dengan SMP 1. SMP 1 itu 124, ketemunya adalah 432. Nampaknya masih cukup jauh dari dari 700 sekian tadi, Bu. Sehingga pengaman yang nomor 1 pilihan pengaman yang 2 SMP 1 nampaknya bukan pengaman itu. Kita lanjut. 8 1 2. 2 itu berarti 92 ditambah 92, baru ketemunya adalah 514. 524. Berarti tiga-tiganya itu masih tidak ada pengaman sama sekali, Bu. Sehingga kalau Ibu tadi 812 itu tidak ada satupun sebagai pengaman. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo dari Bapak Ibu yang lainnya. Tadi ada yang jawab, oke. Tadi ada yang jawab gini, Mas. Saya jawab 964. Oke, 94. Bapak Ibu, Yun Sewu, tadi ada yang jawab 964. Yuk kita perhatikan 964. Kita akan mulai dari SMP 5 tadi. SMP 5 sampai SMP 2 tadi sudah ketemunya angkanya adalah 524. Modal kita 700-an. Berarti setelah SMP 2 kita masuk ke SMP 9. Berarti ditambah SMP 9 berapa? SMP 9. 92. Berapa, Mas? SMP 9. 95, kita tambah 95. 9 1 6. 619. Itu pada posisi SMP 9. Kita masuk ke SMP 6. SMP 6 berapa? Tambah, Pak. 98. 98 berarti 707. Berarti SMP 6 itu harusnya posisinya menjadi pilihan pertama. Karena kita tadi modalnya 700-an lebih ya. Kalau Bapak Ibu ingin SMP 6 menjadi pilihannya 2, maka pilihan pertamanya boleh 9, boleh juga 1. Tetapi harusnya pilihan ketiga itu lebih dari 700-an. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi ada orang tua yang milih 964. Posisi 6 itu ada di 701. Kalau kita tambah 4, berapa itu Mas? Tambah 4. 68. Maka 769. Kita tadi 240 berapa Mas? Kembali lagi ke Mas. Iya. Nah, itu berapa Mas? Itu Mas. 700. Ini betul-betul SMP 4 sudah masuk Pak Ibu. Karena daya tampung sampai SMP 4 itu 769. Sedangkan kita 740. Maka pengaman 4 saya pikir betul Bu. Pengamannya 4 betul. Nah, nomor 2 itu bisa 6, tetap Bapak Ibu tadi sudah betul. Nah, pilihan pertama 9 boleh, 1 boleh, 2 boleh. Karena sama-sama peluangnya kecil. Tapi 6 itu peluangnya sudah luar biasa, apalagi yang 4 itu jelas-jelas diterima. Kelihatan Bapak Ibu untuk soal nomor 1. Sampun ya? Oke, sekarang kami punya soal nomor 2, Bu. Soal nomor 2 adalah anak saya kebetulan 210. Kakak kota, Bu. 210 kakak kota. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah anak dengan nilai 210 diterima di SMP negeri di kota? Kemudian yang kedua, jika diterima di SMP negeri di kota,
Kira-kira itu SMP-nya mana? Pilihan 1, 2, 3. Monggo Bapak Ibu. $210 itu berapa, Mas? 2414 ya. 2414. Ini 210 itu 2414. Sudah 7 menit. Nanti ngumpulkan kapan ini? Oke, ada yang sudah jawab? Diterima, oke, diterima. Terus jawaban yang B, 16, 10, 7. Oke, ada jawaban yang lain? Apa, Mas? Oke, jawabannya 10, 12, 15. Ada yang lain, Mas? Oke, 4, 10, 15. Oke ya, Bapak Ibu, sudah ada 3 yang 3. tambah berapa, Mas? 4, 15, 3. 4, 15, 3. Oke, sip. Apa itu? Kita tutup dulu pertanyaannya. Berarti jawabannya sudah mewakili teman-teman yang lainnya. 4 orang sudah bisa menjawab dengan benar. Dengan benar ya? Belum ya? Oke, mari kita Bapak Ibu kita masuk dulu jawabannya. Mas, tolong kembali ke atas, Mas. Saya akan oke, itu ya. Di atasnya bisa, Mas. Ya, bisa atau di bawahnya ya. Tadi ada rentangan yang kemarin, Mas, tahun kemarin. Terus Mas, 2021. Oke, Bapak Ibu. Nah itu. Bapak Ibu, yang sewu. Ini rentang tahun kemarin untuk mendaftarkan posisi yang tahun kemarin. Jadi kemarin itu keluar rentangannya dulu, baru kemudian pendaftaran. Bapak Ibu kita lihat Bapak Ibu. Ya. Bisa diperbesar yang bisa enggak ya, Mas? Iya caranya ya, Mas ya? Enggak bisa ya? Oke, Bapak Ibu mungkin mencermati di layar ya. Daya tampung SMP kita itu 3.400 Bapak Ibu. Rentangan tahun kemarin itu 3.000 itu ada di posisi berapa itu Bapak Ibu? Berapa itu, Mas? Bisa enggak baca, Mas? Saya kecil ya. 3.400 itu ada di rentangan berapa itu, Mas? Ya, terendahnya berapa? 190 sampai 200 ya. 190 sampai 200 itu 3.000 berapa, Mas? 3.400 ya. Hampir sama dengan daya tampung kita ya. Bapak Ibu, kemarin untuk mencapai 3.400 sesuai dengan daya tampung SMP itu terendah adalah 90. Awas Bapak Ibu, 190. Maaf ini kakak dalam dulu ya Bu ya, kakak dalam. Oke Bapak Ibu, ini pengetahuan kita, dasar kita. Terus kemudian kembali ke hasil Mas, hasil tahun kemarin Mas. Hasil arsip. Oke, kita baca Bapak Ibu. Untuk mencapai 3.400, kalau menurut rentang nilai harusnya terbawah itu 190. Tetapi ternyata ada di SMP 11 itu 174. Oke, ada 174. Kemudian ke slide selanjutnya, Mas. Nah, oke. SMP Negeri 11 174. SMP 12 di bawahnya 190. SMP 13 di bawah 190. SMP Negeri 14 171 berarti di bawah 90. Berarti ada beberapa sekolah itu di bawah 190. Sampai seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kok terlalu jauh dari itu? Bapak Ibu perlu perhatikan, kita kan tadi bicara kakak kota.
dari semua daya tampung yang ada di kita sajikan tadi, Bapak Ibu, itu adalah semua anak SD yang sekolah di kota. Pertanyaannya, apakah semua SD yang di kota kelas 6 itu penduduk kota? Kan tidak. Mungkin ada sekitar 48% itu adalah kakaknya luar kota. Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu ragu kaitannya dengan tadi. Wah, kalau bawah 190 saya nggak berani daftar. Enggak. Kira-kira kan seperti itu alasannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali Mas. Kembali ke rentangan Bapak Ibu. Rentangan yang kota. Oke. Aduh, yang kota itu yang 3.000 berapa Mas? Raketa ya? Enggak kelihatan ya yang. Kalau yang kecil tadi kelihatan enggak Mas? Yang rentangan kota yang kecil ya raketa ya Mas. Nah, itu bisa baca dari situ enggak? Yang tadi Mas, yang sekarang Mas, rentangan yang sekarang. Nah, itu bisa enggak? Jalan baca 3.000 ada di posisi mana Mas? Pak. 201, Pak. 201? Ya. Oh, 195 ya? Oke, 195 ya, agak naik Bapak Ibu ya. 195 ya. Oke, 95. Itu 3.000 berapa Mas? 400-an. Ya, kalau tahun kemarin 3.400 ada 190. Kalau sekarang 3.400 ada 195. Begitu ya. Menurut pengalaman yang kemarin, berarti di bawah 195 itu akan kemungkinan juga diterima, Bu. Kalau dasarnya tahun kemarin. Oke, gitu ya, Bu ya. Jadi jangan pesimis, wah nilai saya seperti ini. Jangan-jangan, nah ini kalau lihat perkembangan tahun kemarin nampaknya memungkinkan. Sekarang kita kembali ke tadi, Bu, soalnya 210 di 2.414. Pertanyaan A diterima, semuanya betul. Sekarang jawaban B, apakah 16, 10, 7? Ya. Apakah 10, 12, 15? Apakah 4, 10, 15? Atau 4, 15, 3? Saya pengen Bapak Ibu yang jawab 4, 10, 15. 4, 10, 15 Bapak Ibu bisa memberikan alasannya? Tadi siapa yang jawab 4, 10, 15 ya? Udah lock out. Waduh, sekarang yang jawab 16, 10, 7. Lock out juga. Bisa dipakai untuk memberikan alasannya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yes. Saya masih lihat itu sih, Pak. Historisnya juga Yeah. di apa namanya? Saya ngelihatnya juga di tahun lalunya itu terendahnya berapa. Oh, ngeten, terus yeah, Oke. Kemudian yang kedua, yakin wae Pak itu. Pilihan ya Pak J. Einstein ya Nggih. Pak. J. Sampun Bapak. Sampun niku mawon, Pak. Nyun sewu, dari Bapak Ibu mandap. Enten Pak, nyun sewu. Kok bisa 16, 10, 7 urutanipun niku pundi Pak? Kok 10, 16, 10, 7? Nek saya tuh lihatnya pertamanya itu di itu Pak, apa namanya? Nek kuota saya kita hitung-hitungannya rada ribet ya Pak. Saya itu langsung melihat di tahun lalunya itu terendahnya berapa. Oh, ngeten. Ya, terus saya lihat trennya ini kan tren untuk ASPD yang sekarang kan nilainya agak turun Pak ya. Rata-rata pun naik, Bapak. Ya, tapi Rata-ratanya jumlah naik. yang atasnya itu agak turun ya. Nilai-nilai besarnya itu turun. Sedikit Nah, gitu, itu Pak. kan. Yeah. Ya mungkin pakai itu kemudian ya tak gabung ya udah ada tak wangsit ya itu tadi Pak. Yeah. Nggih, matur nuwun Pak Rahmat. Ya, sami-sami Bapak. Nyun sewu kita bahas ya Pak. Matur nuwun. Nggih. Kita kembali. Bapak Ibu, tadi setelah kita tahu rentangannya, kita baca sekarang adalah mengenai daya tampung.
sebelum kita lihat daya tampungnya, kita pengalaman tahun kemarin. Coba dibuka tahun kemarin, Mas. Urutannya kayak apa, Mas? Terendahnya tahun kemarin itu, Mas. Terus, Mas. Terus. Oke. Tadi kita sudah posisi mengurutkan kayak Ibu tadi ya. Ada 5, ada 8, ada 1, terus kemudian 2, 9. Habis 9 berapa itu, Mas? 6 ya kita ya. 6, oke, 6. Terus habis 6, coba 4 dengan 16 kayak apa, Mas? 4 itu 210, 16 apa, Mas? Oh, berarti 4 dulu ya, 4. Terus kemudian 16 kayaknya ya, Mas ya. Terus 16 kayaknya, Mas. Coba 16 200 kayaknya. Oke, 16. Terus habis. Oke, tapi komanya coba, Mas. Komanya, Mas. 257 sampai 10 sama. Berarti 16 dan 10 sama ya. Oke, 16 10. Oke, kemudian habis itu apa, Mas? Kok 7 tadi belum muncul? 7 ya, Mas ya? Habis itu 7. Malah bingung Kiki. Terus habis 7 berapa, Mas? (12) ya. Oke, 12. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah mengurutkan 16 SMP berdasarkan pengalaman tahun kemarin. Ini Nyun Sewu, kalau tahun kemarin Bapak Ibu ya, kita bacakan 16 itu urutan pertama 5, 8, 1, 2, 9, 6, 4, 16 dan 10 itu sama, kemudian baru 7, setelah 7 itu 12. Terus baru yang kelas-kelasan yang lainnya tadi seperti itu. Nah, sekarang dari dasar ini saya akan bahas jawaban Bapak tadi. Bapak tadi pilihannya adalah 16, 10, 7. Dasarnya urutan, bukan wangsit sama Pak, betul Pak. Karena 16 dan 10 itu hampir sama, setelah itu 7. Berarti Bapak tadi betul. Cuma Bapak tadi 16, 10, 7 itu kayaknya meskipun 3 pilihan, kalau boleh saya usulkan ini sebenarnya hanya 2 pilihan. Karena 16 dan 10 itu sama. Mestinya kalau 3 pilihan itu ya 16 atau 10, 7, terus kemudian di bawahnya itu berapa gitu ya. Itu dulu Pak. Jadi Bapak tadi kan 16, 10, 7. Ternyata 16, 10 itu sama. Jadi kalau tidak diterima di 16 itu otomatis mungkin 10 juga tidak diterima. Jadi kan pilihannya hanya 2. Habis 16 atau 10 langsung loncat ke 7. 7 tidak diterima, nggak ada loncatannya. Ini berarti Bapak tadi benar, tapi tidak ada pengaman. Sementara itu dulu, belum kita baca nilai 210-nya ya. Baru kita baca pengamannya ada di mana. Ternyata Bapak tadi yang jawab 16, 10, 7 tidak ada pengaman. Gitu ya Bapak. Terus kemudian kita lihat sekarang. Oke, kita sudah tahu urutannya. Saya akan baca dulu menjumlahkan berarti ini Bapak Ibu. Karena 210 itu ada 2414. Oke ya, 2400. Berarti kita harus mencari anak sebesar 2414. Bapak Ibu ada yang bawa kalkulator enggak ya? Baik, kalimatnya panjang ini. Emang angkanya besar ya? Iya. Berapa? Ada ya? Oke. Kita masuk ke daya tampung Bapak Ibu. Daya tampung. Oke. Kita masuk daya tampung untuk Bapak Ibu untuk melihat daya tampung secara keseluruhan Bapak Ibu, karena kita tidak lagi bicara konsep mutu ya, tapi daya tampung secara keseluruhan. Kita akan bicara nomor SMP 5 dulu Bapak Ibu. SMP 5. SMP 5 itu kalau daya tampungnya adalah 320. Nanti ditambah SMP 8 320. Berapa itu Bu? 640 ditambah SMP 1 256. Berapa Bu? 896 ditambah SMP 2 224. Ditambah SMP 9. Ditambah SMP 6.
1582 ditambah SMP 4. 42 ditambah SMP 16. 1966 ditambah SMP 10. 2204 ditambah SMP 7. 2396 ditambah SMP 12. 2594. Oke, Bapak Ibu, kalau modal kita tadi 210, kemudian sebanyak 2414, maka yang aman pertama kali itu berarti harusnya di atas 2594. 2594 itu berarti SMP 12. Itu pengamannya. Nah, setelah itu, setelah SMP 12 itu ada SMP 7. Berarti SMP 7 bisa menjadi pilihan kedua. Nah, pilihan satunya bisa SMP 16 atau bisa SMP 10. Kan begitu Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Kita tadi punya modal 2414. Ya, ternyata 2014 itu masih jauh di bawah daya tampung secara keseluruhan. Kemudian kalau kita hitung daya tampung total sampai SMP 12, 2594. Modal kita 2414. Maka SMP 12 aman sekali. Cuma kita pengen ada kemungkinan. Ya, kita harus pilih yang pilihan kedua. Pilihan kedua itu SMP 7. SMP 7 itu kalau posisi SMP 7 masih di posisi 2396. Modal kita 2414, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena ini peluang. Kemudian pilihan satu SMP 16 atau SMP 10. Tadi kalau posisinya adalah di 2204. Ya nggak apa-apa. Kalau namanya kalau nggak diterima memungkinkan bisa pilihan 2 dan pilihan 3. Sehingga jawaban ini Bapak tadi kalau kita konfirmasi dengan jawaban Bapak tadi kan 16, 10, 7. Kita nyarankannya adalah 16 atau 10, 7, 12. Sehingga Bapak yang tadi memang kita sarankan untuk tambah pengaman, Pak. Karena Bapak tadi belum ada pengamannya, baru posisi sampai angka pada posisi SMP 7. Kira-kira seperti itu, Pak. Jawaban soal nomor 2. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, Mas. Bisa banyak. Pakai ada ya, Mas ya? Satu ya, Mas ya? Jadi ya Pak, dibacakan satu persatu, Mas. Ya. Oh, langkah-langkah. Langkah-langkah Bapak Ibu ada di Mas bisa browsing, Mas. Bisa coba browsing ke website saya, Mas. Bisa. Ke Jogja. Bapak Ibu coba kita pandu ke website-nya ke website ya. Jogja siap-ppdb.com, Mas. ppdb.com. Oke, Mas, ya oke Mas itu terus ditutup. Pemberitahuan itu ditutup bisa, Mas. Oke, set. Kita coba ke daftar SMP karena yang SMP itu Mas kita. Oke, diklik SMP, Mas. Kotak SMP itu, Mas. Oke, SMP. Terus sekarang ini belum mulai Bapak Ibu, belum mulai ya. Karena belum mulai kita coba latihan pakai arsip dulu, Mas. Menu arsip, Mas. Menu arsip itu ada di sebelah kiri, Mas. Kiri, bawahnya arsip. Nah, oke, sip. Nah, kita latihan menu arsip. Oke. Kemudian kita coba untuk jalur
Yonasi mutu, Mas. Diklik Yonasi mutu. Nah, Bapak Ibu, di menu atas itu, Mas, coba, Mas. Yang biru-biru di atas itu ada alur. Coba diklik alur, Mas. Alur, Mas. Alur. Nah, klik. Nah, nanti akan ada seperti itu, Bapak Ibu. Ya, memang diminta orang tua itu belajar literasi membaca. Ini alur-alurnya seperti itu. Nampaknya sudah ada di tempat kami, sangat mudah dan itu bahasa Indonesia, jadi tidak bahasa Inggris. Begitu, Mas, untuk jawabannya yang Ibu tadi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya. Oke, pertanyaan bagus, Bapak Ibu. Bagi ini sebetulnya memang harus baca judis ya, tapi karena mungkin saking banyaknya halaman daripada membaca langsung saya. Bapak Ibu yang kakaknya Sleman, SD-nya di kota, ada 2 peluang Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan. Mau pakai apa? Kita contohkan saja jalur prestasi Bapak Ibu. Untuk di Sleman ada namanya jalur prestasi. Itu kuotanya 30%. Dan 30% itu dibagi 2 Bapak Ibu. Satu yang KK Sleman 25%, yang KK kota, KK luar Sleman 5%. Cuma di Sleman itu namanya jalur prestasi itu ada batas minimal nilai gabungan, yaitu jumlahnya harus 245 minimal. Jadi 245 itu gabungan Bapak Ibu, bukan nilai SPD. Tapi nilai gabungan. Dari mana ngitung nilai gabungnya? 60% nilai ASPD ditambah 40% dari prestasi hasil belajar. Yaitu rata 5 semester nilai rapot 3 mata pelajaran. Itu kalau Bapak Ibu ngitung sendiri digabung, kalau di atas 245, Bapak Ibu boleh mendaftarkan jalur prestasi di Sleman, kuotanya 25%, tanggalnya beda dengan tanggal prestasi di kota. Yaitu tanggalnya tanggal 14 sampai dengan tanggal berapa saya lupa ya. Ada di situ saya lupa tadi. Iya, saya lupa tadi sudah sempat mencatat. Pokoknya tanggalnya lebih duluan daripada di kota Bapak Ibu. Nah, setelah itu nggak diterima, Bapak Ibu boleh mendaftar prestasi untuk kota. Coba kuota di kota, prestasinya itu 10%. Ya, 10%. Dengan tanggal berbeda, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 21. Jadi memungkinkan Bapak Ibu yang KK Sleman daftar 2 kali. Ya, bisa di kota, bisa di Sleman. Atau mau daftar di Sleman bisa juga 2 kali tanpa di kota, yaitu jalur zonasi radius dengan jalur wilayah. Kalau di Sleman karena waktunya beda. Mungkin begitu Bapak Ibu yang kakak Sleman. Kemudian apalagi Mas? Yang mana? Zonasi mana? Oh, zonasi wilayah. Oke. Pertanyaannya, zonasi wilayah itu tidak ngukur Bapak Ibu. Itu kami sudah punya tabel dasarnya dari RW titik tengah RW ke SMP masing-masing. Contoh Bapak Ibu, ini untuk kakak kota ya. Jika nanti Bapak Ibu mau daftar ke jalur wilayah, Bapak Ibu cukup mengentry NIK, nomor induk kependudukan. Maka di situ akan begitu Bapak Ibu entry NIK, maka akan ada data-data yang muncul termasuk RW berapa, RT berapa, alamatnya di mana. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk melanjut pilihan pertama mana. Misalnya ini saya aja contoh saya Bapak Ibu, saya kebetulan NIK saya 34711 sekian. Begitu saya entry, maka sudah ketemu bahwa saya adalah tinggal di RW 9, Kelurahan Warung Boto. Ketika kita mau daftar ke SMP 9, maka pilihan saya SMP 9, otomatis di situ akan muncul
jaraknya adalah 905 meter. Saya tidak ngetek 905 karena itu sudah ada di tabel. RW 9 ke SMP 9 itu jaraknya adalah 905. Ketika saya ingin pilihan keduanya SMP 10, maka akan muncul jarak RW 9 ke SMP 10 adalah 2000 sekian meter. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak mengukur tapi langsung jarak RW ke SMP sudah ada tabelnya. Kita punya tabel 618 RW dikalikan 16 SMP. Jadi matriknya luar biasa banyaknya seperti itu. Begitu Mas? Apalagi? Nyambung ya. Iya. Yang bertanya apakah pilihan kedua itu boleh lebih jauh dari pilihan utama? Ya tentu kalau pilihan pertama itu cari yang paling dekat. Kayak saya, Mas, saya ini Bapak Ibu saya ya, Bu. Saya kebetulan tinggalnya di Warung Boto, Bapak Ibu. Saya kenapa SMP 9 saya menjadi pilihan pertama karena yang paling dekat itu. Walaupun di hati kami mesti nggak diterima. Apalagi pilihan kedua. Walaupun SMP 10 itu ada di kecamatan saya, Bapak Ibu. Kota gede, SMP 9 itu kecamatannya kota gede. Tapi RW dengan saya itu malah dekat. Sedangkan SMP 10 satu kecamatan dengan saya, tapi tempatnya kan di Wirosaban. Itu jaraknya 2000 sampai aduh. Maka sebetulnya pilihan kedua itu ya nggak mungkin, Bu. Ya punya nasib-nasiban aja. Itu kira-kira caranya Bapak Ibu. Terus Mas, masih lanjut? Ada lagi nggak? Apa? Oh ya, karena kita real time online, maka datarannya pilihannya 3 itu dibuat tadi Mas, urutan seperti itu. Kalau tidak diterima pilihan 1, maka otomatis anak itu akan dibawa ke pilihan kedua. Otomatis akan dibawa ke 3. Nek pilihannya benar urutannya tadi. Tapi kalau enggak, semakin pilihan kedua semakin naik, ya tidak pernah ke pilihan kedua, tapi mental. Kira-kira seperti itu. Otomatis tidak perlu daftar 3 kali, cukup sekali saja. Terus, ada lagi ya? Kalau sudah duduk di zonasi wilayah, apa bisa mendaftar lagi? Oke, pertanyaannya bagus. Sekarang saya jelaskan untuk penduduk kota, Bapak Ibu. Penduduk kota yang ingin mendaftarkan SMP di kota, itu kemungkinan akan melakukan pendaftaran sampai 3 kali. Ini hebatnya Bapak Ibu di kota. 1, bibit unggul. Kayak Mas Dava tadi ya. Kalau dia dapat bibit unggul, maka pertama kali dia harus mendaftarkan di bibit unggul. Tanggal 12 sampai tanggal 13. Waktunya agak sama, Bapak Ibu. Kepeksa unggul belum masuk, maka untuk penduduk kota boleh daftarkan yang kedua yaitu jalur wilayah. Zonasi wilayah, dekat-dekatan tadi. Kalau bibit unggul seleksinya pakai ASPD, kalau jalur wilayah tidak pakai ASPD, Bapak Ibu, hanya dekat-dekatan. Nah itu enggak diterima, baru yang ketiga yaitu jalur mutu. Tanggalnya juga beda. Jadi yang terakhir itu jalur mutu. Jadi untuk penduduk kota itu bisa unggul, wilayah, mutu. Kalau enggak bisa unggul enggak masalah Bapak Ibu, kita bisa wilayah, mutu kan gitu. Maka lakukan Bapak Ibu meskipun peluangnya kecil untuk wilayah enggak apa-apa. Kita terakhir adalah mutu. Itu yang penduduk kota. Penduduk luar kota 2 kali yaitu bibit unggul, kalau dia masuk bibit unggul, baru kemudian prestasi luar kota yang 10%. Itu waktunya juga beda. Begitu, Mas? Oke, lanjut. Pertanyaan ini. Wah, ini jawabannya angel lagi. Umpama sudah diterima di SMP Negeri Sleman atau Bantul, apakah boleh mendaftar di kota? Karena tidak ketahuan itu, Mas. Cuma ini etika aja. Bapak Ibu kalau sudah diterima di Bantul atau di Sleman atau di kota, tentunya itu akan bagus, akan lebih barokah
Jika kita tidak perlu daftar ke lain tempat, biar itu kesempatan itu dipakai untuk orang lain. Nah, mungkin begitu. Etika, sistem nggak masalah. Etika itu yang harus bicara. Terus? Tapi kalau daftar di dua tempat bersamaan nggak bisa, Mas. Karena kita akan menggunakan agunan sertifikat hasil HSPD itu hanya keluar satu. Dan itu dipakai untuk verifikasi. Nggak mungkin, kecuali kalau dia fotokopi podo itu ya, sehingga itu nggak mungkin itu terjadi. Terus, Mas? Iya. Oke, makasih Bapak Ibu, ada pertanyaan bagus. Saya akan mencoba untuk masuk ke istilah yang barangkali orang tua yang pemula, yang sekarang baru anaknya kelas 6 itu kan pemula ya. Itu ada istilah di kota itu, mungkin di Sleman juga ada dua istilah Bapak Ibu, yaitu pengajuan pendaftaran, yang kedua adalah verifikasi pendaftaran. Apa itu pengajuan pendaftaran? Pengajuan pendaftaran adalah pendaftaran mandiri yang dilakukan oleh orang tua atau anak dari rumah. Dengan sampai pada alurnya sampai pada pilihan. Nah, ini bisa dilakukan beberapa kali pengajuan dengan pilihan yang berbeda-beda. Tetapi itu belum bisa di-online-kan. Sehingga pertanyaan tadi, setelah saya pengajuan, apakah nilai anak saya muncul? Tidak. Karena itu belum di-online-kan, Bapak Ibu. Nah, setelah pengajuan, Bapak Ibu harus pergi ke sekolah untuk melakukan verifikasi pendaftaran di salah satu SMP yang menjadi pilihan. Kalau tadi pilihnya 3, di salah satu saja. Tidak di tiga-tiganya. Karena nanti nilai itu akan secara sistem akan dilemparkan ke pilihan 2, pilihan 3 itu secara sistem. Jadi tidak perlu kita mendaftar atau verifikasi di 3 SMP seperti itu. Itu pertanyaannya tadi. Masih ada, Mas? Yang bertanya prestasi luar daerah. Iya, betul. Ya, prestasi di luar daerah itu dikhususkan untuk penduduk luar kota. Bisa dari Sleman, bisa dari Bantul, bisa dari Magelang, bisa juga dari Surakarta. Di kota itu tidak ada persyaratan seperti di Sleman. Sleman ini jalur prestasi itu nilai gabungannya harus 2, 4, 5. Kalau di kota tidak ada batas minimal. Cuma Bapak Ibu, prestasi luar kota itu kuotanya hanya 10%, maka nilainya tinggi-tinggi. Ya, contoh Mas, coba Mas di slide Mas. Ya, lanjutan Mas, terus Mas. Contoh terus Mas ke bawah Mas. Terus Mas. Iya, terus kami akan tunjukkan prestasi luar kota. Terus Mas. Terus. Iya, terus. Oke, kembalilah. Ayo Mas. Yang tadi Mas. Nah, Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa meresani Bapak Ibu. Tahun kemarin saja yang prestasi luar kota atau luar daerah. SMP 5 itu tertinggi, SMP 5 terendah 281. Saya yang penduduk kota kemarin hanya 250 Bapak Ibu. Tapi di luar kota 281. SMP 1 268. Kita tadi hanya ketemunya sekitar 200 berapa tadi? 220-an berapa? 240-an berapa? Jadi memang kalau prestasi luar kota itu kenapa tinggi-tinggi? Karena daya tampungnya hanya 10%. Dan ini rata-rata Bapak Ibu, ini adalah anak yang sekolah di kota. Meskipun dia sekolah kota kan kakaknya luar kota, maka dia di jalur prestasi luar kota yang 10% itu. Oke, begitu Bapak Ibu. Terus, Mas. Jumlah siswa luar kota, apakah total atau hanya lulusan tahun ini? Lulusan tahun ini, Mas. Lulusan tahun ini. Kurang lebih ya itu ya, bukan pas 48. Kurang lebih antara 48 sampai 50. Terus? Iya.
verifikasi di salah satu SMP tujuan. Di salah satunya, bukan di tiga-tiganya. Apa? Wah, itu bagus itu. Kita nggak punya ya, kita nih nggak punya data. Per kampung nggak ada, kita nggak punya, Pak. Ya. Bapak Ibu nyari aja di apa namanya, datang ke sekolah-sekolah aja satu persatu. Ada 185 sekolah. Kita nggak ada, Pak Bu, saya nggak ada data per kampung, jadi kita tidak. Terus, Mas? Yang bodoh-bodoh rasa, Mas. Yang tambah nilai tadi apakah Mas seumpama dapat penambahan nilai dari prestasi non akademik, apakah langsung masuk ke sistem saat pendaftaran? Oke, jawabnya tadi Mas Jera sudah browsing tadi ya Mas ya. Coba Mas kembali ke browsing Mas. Yang tadi Mas di website kita. Iya. Ya tadi kan ada, kita sudah pernah buka. Oke, kembali ke atas Mas. Kembali ke atas. Tarik ke atas ke statistik Mas. Statistik Mas. Statistik. Oke. Hit. Tarik Mas. Oke. Jadi buka yang SMP 5 Mas. Di statistiknya kecil SMP 5 itu Mas. Nah, oke. Oh bukan itu ya. Kembali Mas. Kembali. Kita buka SMP, cari aja Mas. Cari ke atas Mas, ke atas. Yang seleksi. Oke. Seleksi kita pilih SMP 5 Mas. Bapak Ibu. Ya, sudah keluar nih Mas. Bapak Ibu yang di layar itu mungkin ada pertanyaan, kok ada merah, ada tanda merah, ada yang tidak. Yang tanda merah itu berarti ada penambahan nilai. Kalau Bapak Ibu perhatikan, loh katanya nilai SPD terakhir total 300 kok sampai 300,57 ya, kok 0,57 itu berarti tambah nilai. Kira-kira seperti itu. Ada yang 296, 92,8 itu bukan otomatis bukan nilainya SPD 292, berarti ini ditambah dari penambahan nilai. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau putranya ada penambahan nilai sudah disampaikan ke tempat kami ke dinas, insya Allah nanti akan menambah jumlah dengan SPD secara otomatis. Oke. Lagi Pak? Ini Pak, jarak zona wilayah itu maksimal berapa meter, J? Oh ya, betul. Bapak Ibu, memang setelah membaca buku, menjajah paduan itu banyak hal yang kita temukan agak membingungkan. Kalau di kota, Bapak Ibu, zona wilayah itu didasarkan, sekali lagi, didasarkan pada jarak titik tengah RW ke SMP yang bersangkutan. Tetapi Bapak Ibu, kalau di Sleman itu namanya zona radius. Nah, radiusnya itu berapa? Di situ ada tabelnya. Nanti Bapak Ibu kalau membuka mengeprint apa petunjuknya dari dinas Sleman itu ada. Misalnya SMP Godean itu radiusnya adalah 300. Tetapi di daerah Sleman bagian timur, misalkan di SMP Kalasan itu bisa radiusnya 600. Itu kalau di Sleman. Ada tabelnya Bapak Ibu. Nah, di Bantul lain lagi Bapak Ibu. Di Bantul itu SMP manapun negeri radiusnya 500. Nah, kalau kita tidak ada istilah radiusnya berapa, itu kita hanya jarak RW ke SMP. Pertanyaannya berapa itu? Ya tergantung kan kita kuotanya 15% Bapak Ibu. Mungkin begitu Pak. Oke, sebelum ke sana kita ditampilkan bisa Mas ke website Mas. Tampilkan Mas, pengalaman tahun kemarin Mas. Ya arsip, betul Mas. Yang browsing tadi Mas. Jadi tadi kan browsing. Biar orang tua tahu kalau wilayah itu kayak apa gambarannya.
Oke, kembali ke atas, Mas. Kembali ke atas. Kita cari bukan seleksi zona mutu, Mas, tapi zona wilayah, Mas. Nah, itu ya, yang di bawah SMP itu loh, Mas, di bawah SMP. Oke, wilayah state. Oke, wilayah, Mas. Wilayah. Oke, wilayah set. Kemudian cari seleksinya di SMP yang 5 aja, Pak. SMP 9, Mas. SMP 9. Seleksi. Oke. Cari pilih SMP 9. Mudah-mudahan orang tua tidak kaget. Oke, SMP 9. Bapak Ibu dari sini arsi tahun kemarin bisa baca. Apa itu 0114? Itu berarti hanya 114 dari SMP 9. Jadi kalau dalamnya kecamatannya kota gede, sama-sama dengan SMP 9, kok rumahnya dekat, misalkan Mbah Gito, itu jelas jauh itu, nggak diterima itu 700-an itu. Maka SMP 9 itu hanya akan menerima anak dari sekitar SMP 9 itu 2 RW, Bapak Ibu. Kan tidak keliru RW di Perenggan itu RW 2, 3 dan 4 kayaknya, atau 3 itu. Coba Mas, terakhir paling jauh berapa Mas? 52. Oke. Ternyata di SMP 9 itu paling jauh 426 dari SMP 9, Bapak Ibu. Nah, RW saya 950. Tidak mungkin saya daftarkan di SMP 9 nggak akan terima. Maka anak saya tidak akan menyerah kalau aja pakai wilayah, harus pakai mutu. Karena kalau wilayah jelas tidak diterima. Jadi begitu Bapak Ibu, mungkin SMP 9 agak beda. SMP 5 Mas, coba Mas, SMP 5 Mas. Karena kota baru di sana jarang ada penduduknya, terus. Nah itu ada yang sama Bapak Ibu, 196 itu sama ada 14 atau 15, itu berarti se-RW itu. Sama podo ya? 12 ya? Oh 17 ya? Oke, 35 Mas, 35 Mas. Itu berapa Mas? Oh tambah, hanya 360 ya? Oke, yang ekstrim Mas, coba di SMP 1 Mas, karena sebelahnya Sleman sana, coba SMP 1. Terjauh Mas, terjauhnya paling bawah. Terjauhnya SMP 1. 400 ya, sama SMP 9 ya. Statistik aja Mas, biar kita semuanya. Statistik Mas, oke. Terjauh mana Mas, terjauh. Tertinggi ya, berarti. Ada nggak yang 600-an Mas? Nggak ada. Ada itu 600 itu Mas. Sampai 10, Bapak Ibu. Gitu Mas. Oke lanjut, ada pertanyaan lagi? Perhitungan aman yang Pak Roma sampaikan tadi, kenapa tidak memperhitungkan kuota yang bibit unggul? Kenapa? Yang aman tadi. Iya. Tidak memperhitungkan. Apakah itu memperhitungkan yang bibit unggulnya? Oh ya. Kalau presentasi bibit unggul kita awalnya memang tidak begitu kan. Tapi pada saat gini Bapak Ibu, ya saya malah pertanyaan itu mengingatkan kami. Kembali ke slide saya Mas. Kembali ke slide saya. Ke slide saya. Bagus sih pertanyaan saya, lupa tadi. Oke, slide saya yang terus Mas, yang rentang nilai Mas. Oke. Contoh aja rentang nilai. Terus Mas, yang rentang nilai. Terus. Nah, ya oke, Bapak Ibu, saya tadi saya kelupaan. Sebaran yang sekarang muncul, yang sebaran yang kota sekarang Mas, yang kecil-kecil itu Mas. Nah, Bapak Ibu, sebaran nilai SPD kota yang sekarang muncul itu sebetulnya, saya ulang lagi Bapak Ibu, sebaran SPD kota Yogyakarta yang sekarang Bapak Ibu pegang itu hanya untuk bibit unggul sebetulnya. Nah, untuk yang non bibit unggul nanti akan kita setelah dikurangi sebanyak anak yang daftar di bibit unggul, yaitu 300-an sekian. Nanti akan berbeda Bapak Ibu sebaran nilainya. Ya, tapi cara membacanya sama. Sehingga nanti Bapak Ibu harus teliti, nanti di judul itu akan kami tulis gini Bapak Ibu. Sebaran nilai SPD Kota Yogyakarta tahun 2023 minus bibit unggul. Maka jumlahnya 6.900, berarti 6.600 atau sekian itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu.
Oke, Mas. Betul. SPD, betul. Bibit unggul itu seleksinya hanya satu saja SPD, bukan tambah nilai, Bapak Ibu. Yang tambah nilai artinya adalah yang mutu. Lanjut, ah. Bisa oke ya pertanyaannya, Mas? Iya. Partisipasi 95. Terus. Ada lagi mau tanya? Apabila pertama kan mendaftar melalui zona wilayah. Ya. Apakah itu langsung ngumpul berkas? Itu pertanyaan pertama. Kalau seumpama tidak diterima, otomatis daftar di zona Mutu. Itu apakah berkasnya bisa diambil kalau pertanyaan yang pertama tadi? Oke, betul Bapak Ibu. Untuk yang zona wilayah mendaftar, misalkan karena dia verifikasi di sekolah, berarti berkasnya ada di sekolah. Ketika tidak diterima, berkas harus diambil untuk didaftarkan ke zona mutu. Iya, gitu ya. Karena pilihannya beda. Zona mutunya tidak otomatis tetap daftar. Iya, zona mutu tidak otomatis menerima berkas dari zona wilayah, tidak. Gitu ya. Jadi harus mengambil berkas. Setelah ngambil berkas dibawa ke daftar ke zona mutu. Ya. Ya. Ini pertanyaan yang mungkin orang tua yang kakak di luar kota tadi. Iya. Tanya Pak, berapa peluang kakak luar kota untuk masuk di SMP negeri kota dilihat dari rentang nilai SPP-nya? Iya, ya 10%. Kan kuotanya hanya 10%. Tapi yang kakak luar kota, misalkan yang Sleman, nanti sudah peluangnya besar loh. Karena bisa daftar ke Sleman yang 25%, nggak diterima bisa lanjutkan ke kakak kota, ke prestasi luar kota ya. Yang kota tentunya ke SMP kota 10%. Jadi peluangnya cukup besar itu sudah. Tapi dari Sleman dulu. Kalau nilainya di atas 245, kan itu. Oke, Bapak Ibu. Iya, silakan. Ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin banyak hal yang karena kita tidak tatap muka, mungkin banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong Bapak Ibu, sekali lagi saya menggarisbawahi untuk yang bibit unggul Bapak Ibu, karena pilihannya 2 maksimal. Sekali lagi ya, yang bibit unggul karena pilihan SMP itu hanya ada 2. Tolong 2 itu jangan dipakai semuanya. Kalau memang pilihan 2 itu enggak seneng, ya jangan kemudian dipilih. Sebab kita khawatir kalau pilihan 2 itu ternyata masuk, ya kemudian enggak seneng, itu tidak akan bisa daftar ke jalur lainnya, ya, jalur mutu. Sehingga ini terkunci. Oleh sebab itu hati-hati. Kalau memangnya pilihannya hanya 1, karena ada peluang ke mutu, ya pilihlah 1, bibit unggul hanya 1. Dan itu banyak Pak Ibu. Kemarin itu pilihannya hanya 1. Meskipun kita kasih peluangnya sampai 2. Mungkin begitu Bapak Ibu. Ya biar yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan gambaran kepada putra-putrinya. Tapi yang jelas sekali lagi kami sampaikan, kita jadi orang tua itu harus siap. Sampaikan kepada anak-anak, peluang diterima di SMP negeri itu hanya 50%, karena lulusan SMP itu, lulusan SD itu 6.900-an, sedangkan daya tampung kita hanya 3.400-an. Jadi tidak semua anak SD kelas 6 itu diterima di SMP negeri, karena peluangnya hanya 50%, diperebutkan untuk sekian ribu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu mulai sekarang harus punya
alternatif SMP yang ada di kota. Di Muhammadiyah itu ada 10 SMP Bapak Ibu. Di depannya Sukarnadi itu ada SMP bagus, SMP Muhammadiyah 2 bisa Bapak Ibu menjadi alternatif pilihan. Ada SMP Muhammadiyah 3, SMP Muhammadiyah 1. Monggo Bapak Ibu banyak yang bisa kita sampaikan di situ. Mungkin begitu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rohmat selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Tadi karena Bapak Ibu sekalian, nanti untuk materi akan kami share nggih. Jadi apa yang disampaikan beliau akan kami share dan materi akan kami share. Karena tadi acara inti sudah dibarengi dengan tanya jawab, mungkin sebagai terakhir sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena tidak ada. Kepada Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum acara ditutup, sekali lagi kami dari SD Muhammadiyah Sukarnadi, jika dalam membawakan acara kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan khawatir, seumpama panjenengan masih ada beberapa hal yang kebingungan atau masih kurang jelas, insya Allah guru-guru kelas 6 siap membantu panjenengan semuanya. Mungkin itu dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.